Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video saya, video belajar bareng SKB Rumpun Komputer. Dan saya ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman masih setia belajar bareng bersama saya. Dan saya harap teman-teman menonton video ini sebelum teman-teman mengerjakan soal yang bisa diakses melalui link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, di video kelima ini, kita masih akan membahas tentang jaringan komputer. Di sini nanti kita akan membahas tentang IP address. Terus kita langsung aja teman-teman ke pengertian dari IP address. IP address sendiri yaitu merupakan nomor biner atau identitas numerik yang dipakai di setiap komputer agar komputer tersebut dapat saling berhubungan. IP address sendiri terdiri dari 4 blok angka desimal, di mana angka tersebut tidak boleh melebihi nilai 255. IP address ini merupakan alamat yang unik teman-teman, terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 blok oktet dan setiap oktetnya itu bernilai 8 bit. Penulisannya seperti ini teman-teman. Jadi IP address itu terdiri dari 4 blok, seperti ini 4 bloknya. Kemudian setiap bloknya itu terdiri dari 8 bit teman-teman. Jadi totalnya itu 32 bit. Kemudian yang penulisan 4 blok angka desimal itu seperti ini teman-teman, yang tidak boleh melebihi angka 255. Seperti ini penulisannya sebuah IP address teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas kelas IP address. Kelas IP address ini yang kita bahas adalah IP address IPv4 ya teman-teman, dimana kelas IP-nya dibagi menjadi 5, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, dan kelas E. Kemudian langsung aja itu kelas A. Kelas A sendiri terdiri dari 1 blok network ID dan 3 blok host ID. Untuk ciri-cirinya kelas A sendiri di sini, di blok pertamanya itu biasanya dia nilai binarinya adalah 0 teman-teman. Dan blok selanjutnya bebas sih teman-teman nilainya. Intinya ciri-ciri dari kelas A itu yaitu di blok pertama, baris pertama itu nilai binarinya 0. Dan biasanya dia mempunyai prefix /8. Dan kelas A ini memiliki rentang yaitu 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255, dan biasanya kelas A ini digunakan pada jaringan yang berukuran besar teman-teman. Kemudian kelas A ini memiliki oktet pertama yaitu 0 sampai 127. Kemudian panjang net ID-nya itu 8 bit atau 1 oktet. Kemudian panjang host ID-nya itu 24 bit atau 3 oktet. Terus rentang IP validnya atau rank IP address-nya yaitu 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255. 0 dan 127 itu dicadangkan teman-teman. Kemudian kelas A ini mempunyai jumlah network yaitu 126 dan jumlah hostnya itu 16.777.214 teman-teman. Selanjutnya kelasnya berikutnya yaitu kelas B teman-teman. Kelas B sendiri memiliki 2 blok network ID dan 2 blok host ID. Dan dia kelas B ini biasa memiliki ciri-ciri yaitu di blok pertamanya, baris pertama dan keduanya itu memiliki nilai binary 10 teman-teman. Dan untuk baris selanjutnya bebas teman-teman. Itu ciri-ciri dari kelas B, yaitu blok pertamanya mempunyai nilai binary 10. Kemudian biasanya dia juga memiliki prefix /16. Terus rentang IP-nya yaitu 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Terus biasanya kelas B ini digunakan untuk jaringan berukuran sedang teman-teman. Terus kelas B sendiri oktet pertamanya yaitu 128 sampai 191. Kemudian panjang net ID-nya yaitu 16 bit atau 2 oktet. Terus panjang host ID-nya sama yaitu teman-teman 16 bit atau 2 oktet. Terus rank IP address-nya yaitu 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Kemudian kelas B ini mempunyai jumlah network ID yaitu 16.384, sedangkan jumlah host ID-nya yaitu 65.534.
teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan membahas kelas C teman-teman. Kelas C sendiri memiliki 3 network ID dan 1 blok host ID. Kemudian untuk ciri-cirinya kelas C ini ya teman-teman, biasanya di blok pertamanya itu memiliki nilai biner yaitu 110. Untuk baris selanjutnya bebas teman-teman, dia mau nilainya berapapun. Intinya ciri-ciri dari kelas C ini adalah blok pertamanya itu nilai binerinya 110. Terus kemudian dia juga memiliki prefix /24. Terus selanjutnya kelas C ini mempunyai rentang nilai IP yaitu mulai dari 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255 teman-teman. Biasanya kelas C ini digunakan pada jaringan yang berukuran kecil. Kelas C sendiri memiliki oktet pertama yaitu 192 sampai 223, kemudian panjang net ID-nya itu 24 bit atau 1 oktet, kemudian panjang host ID-nya 8 bit atau 1 oktet. Kemudian dia mempunyai range IP address yaitu 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Terus dia kelas C ini mempunyai jumlah network yaitu 2.097.152, sedangkan jumlah hostnya yaitu 254 teman-teman. Untuk kelas berikutnya yaitu teman-teman kelas D. Kelas D sendiri biasanya digunakan untuk multitasking teman-teman. Dia terdiri dari 4 blok multicast teman-teman. Dan ciri-cirinya biasanya dia di blok pertamanya itu memiliki nilai binary 110 teman-teman. Untuk baris-baris selanjutnya dia bebas untuk berisi nilai berapapun. Yang jelas ciri-ciri dari kelas D itu yaitu blok pertamanya itu dia memiliki nilai binary yaitu 110 teman-teman. Itu yang perlu diingat. Kemudian rentang IP-nya yaitu 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Kemudian oktet pertama yaitu 224 sampai 239, dan selanjutnya yaitu kelas E teman-teman. Kelas E ini biasa digunakan untuk eksperimental teman-teman. Sama, kelas E ini terdiri dari 4 blok yaitu blok eksperimental. Selanjutnya ciri-ciri dari kelas E ini teman-teman, di blok pertamanya itu dia akan memiliki nilai binary 111 teman-teman. Jadi kalau kelas E itu intinya di blok pertamanya itu nilai binary-nya yaitu 111 teman-teman. Itu yang perlu kita ingat. Selanjutnya rentang IP-nya itu 240.0.0.0. Dia akan nyampe pada 255.255.255.255. Itu kelas E ya teman-teman. Kemudian kelas E ini juga mempunyai oktet pertama yaitu 240 sampai 255. Selanjutnya kita akan membahas IP public dan IP private. IP public sendiri yaitu merupakan alamat IP yang digunakan dalam jaringan global internet serta penggunaan dan alokasinya diatur oleh Inter-NAIC untuk menjamin penggunaan IP address ini secara unik. Karena kelas IP address ini digunakan di dalam jaringan internet, maka IP ini bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung. Perangkat yang menggunakan IP public ini contohnya seperti web server, mail server, DNS server, game server, ataupun perangkat lainnya yang dapat diakses di jaringan manapun di dunia ini yang terkoneksi dengan internet. Untuk dapat menggunakan IP public ini, suatu organisasi biasa dapat mendaftarkan diri ke salah satu ISP atau Internet Service Provider. Selanjutnya yaitu IP private teman-teman. IP private sendiri merupakan alamat IP yang hanya dikenali dan bisa diakses dari jaringan lokal saja, dan tidak bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung tanpa bantuan router yang mempunyai fitur NIIT. Untuk alamat IP private sendiri dibagi 3 teman-teman, yaitu alamat IP private kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk penjelasan sebagai berikut. IP private kelas A itu mempunyai rentang yaitu 10.0.0.0 sampai 10.25.255.255. Untuk di luar jangkauan ini merupakan kelas public kelas A ya teman-teman.
Untuk selanjutnya yaitu kelas IP private kelas B mempunyai rentang yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Di luar rentang ini merupakan kelas IP public kelas B ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu IP private kelas C yaitu mempunyai rentang 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Di luar rentang ini merupakan alamat IP public kelas C teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan bahas netmask dan prefix. Untuk netmask sendiri yaitu merupakan sederetan angka yang menentukan network address dan host address dari suatu IP address. Contoh penulisannya sebagai berikut teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Dan dari bilangan ini kita dapat mengkonversikan menjadi bilangan biner seperti yang ada pada slide teman-teman. Untuk bagaimana cara kita mengkonversikannya kita akan bahas di video lain teman-teman. Untuk selanjutnya kita langsung aja ke prefix teman-teman. Prefix sendiri yaitu berfungsi untuk penunjuk berapa banyak bit dari sebuah IP address yang merupakan porsi network ID. Contoh penulisannya prefix yaitu kita biasa menggunakan slash teman-teman, misal slash 8, slash 16, slash 24, dan lain-lain. Untuk lebih paham dan jelasnya lagi kita akan lanjut ke beberapa contoh penulisan netmask dan prefix sebagai berikut teman-teman. Misal kita mempunyai sebuah netmask yaitu 255.255.255.0, maka kita akan dapat mengkonversikan ke bilangan biner seperti yang tampak pada slide teman-teman. Saya berharapnya teman-teman udah paham bagaimana cara mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner ya teman-teman. Kalau belum paham, insya Allah saya akan buatkan videonya di lain waktu ya teman-teman. Untuk saat ini kita fokus dulu ke bagaimana cara kita menentukan netmask dan prefix. Untuk menentukan prefix dari sebuah netmask sendiri cukup gampang teman-teman. Langkahnya yaitu kita hanya perlu menghitung berapa jumlahnya binary 1 pada netmask teman-teman. Kalau dari contoh ini kita bisa dapat hitung binary satunya itu berjumlah 24. Maka untuk prefixnya sendiri yaitu /24. Sampai sini paham kan teman-teman? Oke, kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Kita misal mempunyai netmask yaitu 255.255.0.0, maka dapat kita konversikan menjadi bilangan biner sebagai berikut teman-teman. Dan jumlah binary satunya dari contoh ini yaitu 16 ya teman-teman, maka prefixnya yaitu /16. Untuk contoh yang lain misal kita punyai netmask 255.0.0.0, terus kemudian kita konversikan menjadi bilangan biner, maka kita akan hitung jumlah bilangan biner satunya di sini yaitu 8, maka prefixnya yaitu /8 ya teman-teman. Semoga sampai di sini paham ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas bagaimana cara konversi netmask ke prefix atau sebaliknya. Pertama kita akan bahas konversi prefix ke netmask. Misalnya aja kita mempunyai prefix /20, maka dia akan mempunyai binary 1 sebanyak 20. Dan hasilnya akan seperti pada slide teman-teman. Dari angka binary ini kita dapat konversikan menjadi bilangan desimal yang hasilnya yaitu 255, 240, 0. Dan jadi untuk /20 akan mempunyai netmask yaitu 255.255.240.0 teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas konversi netmask ke prefix teman-teman. Misalnya aja kita mempunyai sebuah netmask yaitu 255.255.192.0, maka dari netmask ini dapat kita konversikan menjadi bilangan biner seperti yang ada pada slide teman-teman. Dan untuk menentukan jumlah prefixnya yaitu kita cukup jumlahkan binary satunya yaitu sebanyak 18, maka prefixnya yaitu /18. Semoga sampai sini cukup paham ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas network address. Network address sendiri yaitu merupakan alamat IP paling pertama di dalam sebuah jaringan komputer dan tidak bisa digunakan kecuali dalam kondisi tertentu. IP ini biasanya menunjukkan di jaringan mana komputer tersebut berada. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan network address di dalam sebuah IP address. Dan caranya sebagai berikut teman-teman. Misalnya kita mempunyai sebuah IP yaitu 192.168.10.1,
kemudian dia mempunyai prefix /28, maka subnet masknya yaitu 255, 255, 255, 240. Kemudian kita akan mengkonversikan subnet mask dan IP address ini ke dalam bentuk binary ya teman-teman. Dan ini bentuk binary-nya dari IP address-nya, dan ini bentuk binary-nya dari subnet mask-nya. Untuk mendapatkan sebuah IP network, kita hanya perlu menggunakan operasi AND pada IP address dan subnet mask-nya. Untuk operasi AND-nya sendiri sebagai berikut teman-teman. Misal di bilangan 1 dia 0, bilangan keduanya dia 0, dia akan menghasilkan nilai 0. Bila dia di bilangan pertamanya 1, bilangan keduanya 0, dia akan menghasilkan 0. Kemudian bilangan pertamanya 0, terus bilangan ketiganya 1, dia akan menghasilkan 0. Tapi jika dia di bilangan pertamanya itu 1, bilangan keduanya itu 1, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Jadi di sini operasi AND itu akan menghasilkan nilai 1 apabila dia bilangan pertamanya itu 1 dan bilangan keduanya 1. Selain itu nilainya 0 ya teman-teman. Oke. Dari penjelasan tadi, maka kita akan hasilkan dari operasi AND ini menghasilkan seperti slide ini ya teman-teman. Dan apabila kita konversikan menjadi bilangan desimal, maka dia akan bernilai 192.168.10.0. Jadi alamat network address dari 192.168.10.1/28 yaitu 192.168.10.0. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu broadcast address. Broadcast address sendiri yaitu merupakan alamat IP terhead dari sebuah network dan tidak bisa digunakan sesuai dengan namanya yaitu broadcast address. IP ini digunakan untuk melakukan broadcasting ke semua host di dalam sebuah jaringan. Dan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kita menentukan broadcast address ini dalam sebuah IP address. Caranya sebagai berikut. Misalnya kita punya sebuah IP address yaitu 192.168.30.10 dan mempunyai prefix /26, maka dari prefix ini kita dapat mendapatkan sebuah netmask yaitu 255, 255, 255, 192. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita mengkonversikan IP address dan netmask ini ke dalam bilangan binary teman-teman. Dan maka hasilnya akan tampak pada slide ini teman-teman. Untuk langkah berikutnya yaitu kita hanya perlu menerapkan operasi AND pada binary 1 pada subnet mask-nya, dan kita akan memberikan wildcard pada binary 0 pada subnet mask-nya teman-teman. Misal di sini kita akan di blok pertama, blok kedua, blok ketiga itu kan nilai binary-nya 1 semua, jadi kita mengoperasikan AND semuanya teman-teman. Sedangkan di blok 4 itu ada dua binary 1, maka yang kita operasikan AND-nya itu yang bernilai binary 1. Untuk yang lainnya kita akan melakukan wildcard, yaitu akan otomatis berubah menjadi binary 1, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Dan apabila dikonversikan lagi menjadi bilangan desimal, maka hasilnya akan 192.168.30.63. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu host address. Host address sendiri yaitu IP address yang menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP/IP lainnya dalam jaringan tersebut, atau dikenal dengan jangkauan IP VLAN. Untuk menentukan jangkauan IP VLAN ini caranya sebagai berikut teman-teman. Kita mempunyai IP address yaitu 192.168.10.10 dan mempunyai prefix /24. Maka memiliki 3 blok network ID dan 1 host ID teman-teman, karena dia berada di kelas C teman-teman. Kemudian kita akan menentukan netmask-nya dari /24 ini. Kita akan mendapatkan netmask yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita akan menentukan network address-nya teman-teman, yaitu network address-nya yaitu 192.168.10.0.
Kemudian kita akan menentukan broadcast address-nya. Dari sini broadcast address-nya yaitu 192.168.10.255. Dan host address-nya yaitu teman-teman yaitu 192.168.10.1 sampai 192.168.10.254. Jadi di sini jangkauan IP file itu dapat kita dapatkan dari yaitu network address plus 1 nyampe broadcast address main 1 teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan video kali ini, video materi tentang IP address, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Semoga video kali ini bisa dipahami dan dimengerti dan diterima oleh kita semua, manfaat untuk kesiapan kita untuk menghadapi SKP yang akan datang. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sudah belajar bareng bersama saya. Jangan lupa untuk kerjakan soal-soalnya teman-teman, sebagai tolak ukur kita jauh mana pendalangan kita tentang materi ini. Dan saya mohon pada teman-teman jangan lupa untuk like video ini, kemudian bagikan video ini ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe teman-teman, subscribe video ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa pula follow Instagram saya di @tmwidisabeleng. Dan tetap semangat teman-teman, tetap persiapkan diri kita baik-baik untuk menghadapi ujian SKP yang akan datang. Salam berjuang CPNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.